Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tata Sabila Syafi'i dengan NPM 19 dari kelas reguler B dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, angkatan 2019. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tantangan reformasi administrasi publik yang berfokus terkait tema reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya memeriksa Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Saat ini beredar informasi Aziz sudah berstatus tersangka dugaan suap dan alokasi khusus Lampung Tengah. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak. Birokrasi ini punya komponen. Jadi, mereformasi birokrasi adalah menata komponen-komponen ini agar kapasitas negara tadi terbangun. Hingga saat ini, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut KKN masih marak terjadi di dalam pemerintahan Indonesia. Praktik KKN sudah menjadi kebiasaan yang buruk di pemerintahan kita. Jika praktik KKN tidak segera ditanggulangi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif serta merugikan sebuah negara. Dengan begitu, perlu adanya reformasi pada seluruh instansi pemerintahan. Reformasi administrasi publik secara umum bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, dengan mengembangkan layanan sipil non-birokrasi, dengan meningkatkan pelayanan dan dengan meningkatkan manajemen publik dan juga manajemen personalia. Reformasi administrasi publik juga berkaitan dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melaksanakan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, khususnya pada aspek kelembagaan atau organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengambil salah satu contoh instansi pemerintahan di Indonesia, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang biasa kita sebut dengan Kemenko PMK. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan salah satu instansi kementerian yang sedang mengupayakan adanya reformasi birokrasi. Ada beberapa area perubahan yang akan menjadi tujuan dari reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jalannya reformasi, terdapat beberapa tantangan atau hambatan yang ada pada upaya reformasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan begitu, hal tersebut perlu kita ketahui untuk menjadi pengetahuan dan menghindari kesalahan yang ada dalam upaya reformasi administrasi publik di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait poin-poin apa saja yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Yang pertama, saya membagi 3 part terkait pembahasan yang akan kita bahas. Part yang pertama yaitu merupakan hubungan antara reformasi administrasi publik dengan reformasi birokrasi. Part yang kedua yaitu penjelasan terkait reformasi birokrasi di Kemenko PMK. Dan penjelasan yang terakhir yaitu part 3 menjelaskan tentang tantangan apa saja yang dilalui oleh Kemenko PMK terkait pada pelaksanaan reformasi birokrasi. Baik, kita lanjut ke part pertama, yaitu dengan tema penjelasan hubungan antara reformasi administrasi publik dengan reformasi birokrasi. Reformasi administrasi publik pada dasarnya dikenal dengan reformasi administratif atau administrative reform yang diperkenalkan dengan menekankan pentingnya transformasi nilai-nilai baru di dalam birokrasi, sehingga birokrasi pemerintah dapat memiliki kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional dan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebagai syarat terciptanya customer satisfaction atas semua jenis layanan yang diterima dari pejabat publik. Dengan begitu, demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta instansi pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabel, juga menghapuskan budaya kerja yang buruk di lingkungan pemerintahan, perlu dilakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya mengupayakan upaya untuk melaksanakan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, khususnya pada aspek kelembagaan atau organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia.
Reformasi birokrasi adalah perubahan mindset dan culture set aparatur negara yang juga merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini, tentunya terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan, serta ketersediaan fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan berbagai strategi maupun upaya untuk mengatasi permasalahan itu, sekaligus mampu untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK sebagai instansi pemerintah merupakan salah satu instansi yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang reformasi birokrasi di dalam Kemenko PMK. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko PMK adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur dan sekaligus membersihkan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut dengan KKN. Kemenko PMK akan terus berupaya dalam mengembalikan kepercayaan publik sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan reformasi birokrasi dan menjadikan tahun 2010 sebagai titik tolak pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko PMK melalui implementasi 8 program reformasi birokrasi yang terus dievaluasi dan dinilai pelaksanaannya setiap tahun guna memperoleh informasi perkembangan pelaksanaannya dan mencapai sasaran yang diinginkan sebagaimana diamanatkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga tahun 2025 di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010. Dan Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2015 hingga 2019 di dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015. Yang juga telah dituangkan ke dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Menko Kesra di tahun 2015 hingga tahun 2019. Sasaran reformasi birokrasi di Kemenko PMK adalah terwujudnya pegawai Kemenko PMK yang berintegritas, berkinerja tinggi, dan melayani secara prima. Kemenko PMK memiliki nilai-nilai dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi di Kemenko PMK. Seperti yang sudah saya jabarkan di bagian ini, terdapat 8 highlight atau 8 area perubahan. Area perubahan yang pertama merupakan manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran di dalam reformasi birokrasi. Area perubahan yang kedua yaitu penataan peraturan perundang-undangan. Penataan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi. Selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran atau yang bisa disebut dengan right sizing. Selanjutnya yaitu penguatan tata laksana. Penguatan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan efektif dan terukur pada masing-masing instansi pemerintahan. Area perubahan yang kelima yaitu penguatan sistem manajemen sumber daya manusia. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan. Yang keenam, yaitu penguatan sistem pengawasan. Penguatan sistem pengawasan ini
bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketujuh adalah penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja para sumber daya manusia di dalam Kemenko PMK. Dan area perubahan yang terakhir atau yang kita sebut yang ke-8 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait hambatan atau tantangan pada upaya reformasi birokrasi di Kemenko PMK. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK pada dasarnya dilaksanakan sebelum tahun 2010. Namun secara resmi dilaksanakan dari tahun 2010 sampai dengan saat ini. Dalam kurun waktu yang tidak sebentar tersebut, pasti terdapat banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan utama dari reformasi birokrasi di Kemenko PMK belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan di bawah ini disadari oleh Kemenko PMK dan oleh karenanya akan diupayakan perbaikan ke depan yang harus segera ditindaklanjuti, seperti beberapa hal. Yang pertama, adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko PMK yang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dikarenakan adanya perubahan mindset atau budaya dan kultur aparatur yang belum menyeluruh. Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah sebuah komitmen dan perubahan sikap serta mental menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Lanjut ke hambatan atau tantangan yang kedua, yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber manusia ini berada di lingkungan Kemenko PMK. Yang ketiga, yaitu ada persentase pegawai Kemenko Kesra yang terlambat hadir di kantor, masih di atas 10% di setiap bulannya. Lanjut yang keempat, yaitu masih rendahnya jumlah pejabat di lingkungan Kemenko PMK yang melaporkan harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau yang biasa disebut dengan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tepat waktu, yaitu hanya sebesar 42,86%. Yang kelima yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau yang biasa disingkat dengan PPID di lingkungan Kemenko PMK belum optimal melaksanakan tugasnya karena masih banyak unit kerja yang belum menyerahkan jenis informasi yang dikecualikan. Selanjutnya yaitu Kemenko PMK belum memiliki whistleblowing system. Whistleblowing system adalah suatu sistem yang disediakan oleh instansi bagi pengguna layanan atau masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan Kemenko PMK. Selanjutnya, yaitu belum memiliki kebijakan pengawasan internal seperti kebijakan whistleblowing system, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kemenko PMK. Dan hambatan atau tantangan yang terakhir yaitu terhadap perubahan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdapat kebijakan-kebijakan atau bukti-bukti pelaksanaan reformasi birokrasi yang masih menggunakan nomenklatur lama dan tidak diganti dengan nomenklatur yang baru, yaitu Kemenko PMK. Perubahan dan pembaharuan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak mungkin dapat diwujudkan dengan baik, efektif, dan efisien jika tidak dibarengi dengan perbaikan tingkat kesejahteraan PNS yang memadai dari pemerintah. Reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK diharapkan dapat terbangun tata pemerintahan yang bebas dari praktik KKN dengan didukung oleh kapasitas pencegahan serta sistem integritas yang terkoordinasi. Penataan peraturan perundangan akan dapat mendukung pencegahan korupsi secara konsisten. Penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen aparatur, penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan. Baik, seperti itulah penjelasan terkait reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia dan hambatan-hambatan mereka dalam
mengupayakan reformasi birokrasi di Kemenko PMK. Saya Atta Salsabila, pamit undur diri dan terima kasih.